Video untuk mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 2, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Untuk kali ini akan saya bahas mengenai statement if di dalam dengan menggunakan Dev C++. Ini saya sudah buatkan sebagian daripada program yang akan kita pakai. Kemudian tinggal kita berikan statement if. Statement if bisa kita pakai, fungsinya adalah sintaknya adalah seperti ini. Ya, sintaknya ini adalah, saya kasih gini dulu. Ini pembacaannya adalah if dia akan memiliki sebuah kondisi di mana apabila kondisinya itu terpenuhi, maka statement true yang akan dikerjakan. Tetapi kalau kondisinya itu salah, maka statement false yang akan dikerjakan. Sebagai contoh, saya akan gunakan data yang ada di sini, ya. Data yang ada di sini, kita ada fungsi cout di sini. Dia fungsinya adalah untuk menampilkan atau mencetak kata-kata nilai. Kemudian ada cin, fungsinya adalah untuk entry. Ingat sekali lagi bahwa cin itu berarti kita menggunakan sebuah variabel n, maka variabel n ini harus kita identifikasikan dulu tipe datanya. Saya pakainya adalah integer, ya. Kemudian saya masukkan ke dalam fungsi if, gitu ya. Contohnya begini, saya mau pakai n lebih besar sama dengan 60, maka dia dicetak, mungkin dicetak ini, kita pakainya, katakan cout lulus, ya. Maka di sini saya lawannya pakainya cout gagal, ya. Ini saya coba compile, kita lihat kalau ada salahnya. Oh, ini salah. Salahnya kita lihat di sini adalah expected titik koma before tanda kurang tutup, maka ini yang harusnya taruh di sini. Kita coba, kita file, execute, kita compile, kita isi, katakan 65, gitu ya. Maka dia tercetak lulus. Kenapa dia tercetak lulus? Karena yang di entry tadi 65, berarti ini sudah memenuhi n lebih besar daripada 60, maka akan cetak lulus, seperti itu ya. Jadi ini hasilnya. Kenapa dia tercetak lulus? Karena hasil entrian 65 itu memenuhi syarat di n lebih besar 60. Jadi, tapi kalau saya rubah, saya jalankan hal yang lain. Kita compile, kemudian kita taruh angka 40. Ini apa yang terjadi kira-kira? Pertanyaannya adalah, apakah N40 ini memenuhi kondisi N lebih besar daripada 60? Tentunya tidak. Maka dia akan mencetak gagal. Nah, ini adalah fungsi if secara umum. Nah, fungsi if secara umum. Tetapi kalau kita lihat di sini ada posisi true, ada fungsi false. Bagaimana kalau kondisinya lebih dari satu? Maaf, lebih dari dua kondisinya. Sebagai contoh seperti ini. Ya, ada proses entry barang, nama barang, harga barang, kemudian jumlah yang minggu lalu tugas kita kerjakan, kemudian jumlah yang ini adalah hasil dari perkalian antara kuantiti dikali harga. Kemudian di sini ada kondisinya lebih dari 2, ya. Beda dengan yang tadi kondisinya hanya 2, yaitu kalau lebih besar 60 lulus, lebih kecil maka gagal. Kalau lebih mana? Lebih dari 2, maka kita pakai setelah else kita kasih fungsi
if lagi. Jadi ini kondisinya akan seperti ini. Jadi if, else, kemudian ada if lagi. Jadi kalau ini saya jalankan, ya, aplikasi ini saya jalankan atau program ini saya jalankan, katakan barangnya namanya topi, ya, banyaknya saya beli 20, kemudian harganya saya beli 35.000 topi, ya, totalnya adalah 700.000. 700.000 dia kategorinya mahal. Kenapa mahal? Karena pertama, topi yang kita entry namanya di sini adalah topi. Quantity kita entry-nya adalah 20. Ya, sesuai dengan ini. Kemudian harga saya entry adalah 35.000. Kemudian 700.000 dapat dari mana? Yaitu dari formulasi di baris ke-16 ini jumlah sama dengan quantity dikali harga. Muncullah 700.000. Nah, kategori mahal didapat dari mana? Didapat dari apakah jumlah itu lebih besar dari 250. Karena ini 700.000, maka akan tercetak mahal. Andai ini tidak terpenuhi, maka dia akan membaca if yang kedua. Ini untuk kondisi if. Ya, decision if yang seperti ini. Oke. Saya lanjutkan untuk pertemuan kali ini, yaitu untuk fungsi looping. Fungsi looping ada 3 jenis, ada fungsi for, ada do while, dan while do. Ya, kalau fungsi for dia memiliki sintaknya seperti ini. Yang pertama adalah variabel yang digunakan dalam fungsi for ini harus kita identifikasikan terlebih dahulu. Ya, baru kita gunakan fungsi for. Bagaimana fungsi for? I sama dengan 1 ini adalah batasan awal, I lebih kecil sama dengan 10 ini batasan akhir, berarti dia akan melakukan looping sebanyak 1 sampai 10 kali. I plus plus di sini adalah step peningkatan increasing-nya. Berarti kalau ini saya jalankan, nanti aplikasinya akan menampilkan 1 sampai dengan 10. Dapatnya dari mana? 1 karena looping awal, 10 ini adalah 10. Ini untuk fungsi for. Ya, looping masih ada do while dan while do di dalam proses looping. Oke, untuk pertemuan kali ini saya bahas 2 perintah sebagai review di algoritma dan struktur data 1. Hari ini adalah fungsi if yang sudah saya bahas tadi, ya. Kemudian fungsi for yang ini untuk looping sebanyak 10 kali. Demikian penjelasan saya untuk review fungsi if dan fungsi for dari mata kuliah algoritma dan struktur data 1 yang kita sedang berada di algoritma dan struktur data 2. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugas di dalam e-learning dan diupload di e-learning juga. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.